Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06 2019 107176. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah percobaan di modul 1 praktikum basis data. Oke, poin pertama yaitu mengoneksikan database. Pertama kita buka dulu examnya. Ini untuk bisa dijalankan MySQL-nya, kita start dulu. Lalu APC-nya. Oke, jika sudah, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita buka dahulu folder examnya, yaitu yang berada di local disk C, exam, lalu MySQL, dan juga bin. Lalu kita copy, kita kembali lagi, kita klik cd ini untuk berpindah ke direktori, lalu paste kata D, kemudian enter. Jika sudah, kita ketikkan MySQL min root, ini untuk masuknya. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu untuk membuat database. Oke, pertama-tama kita tuliskan komennya, database db pendaftaran praktikum tidak koma. Nah, di sini yaitu ada tulisan can create database DB pendaftaran praktikum karena saya sudah buat untuk sebelumnya. Lalu untuk mengeceknya yaitu menggunakan show database. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat di sini yaitu DB pendaftaran praktikum, ini untuk database-nya. Kemudian kita gunakan database-nya. Terus pendaftaran praktikum. Nah, di sini sudah menggunakan database DB pendaftaran praktikumnya. Oke, poin pertama kita sudah selesai. Lalu selanjutnya kita membuat tabel. Create tabel, lupa. Praktikum. Nah, di sini juga terjadi error karena untuk tabelnya sudah saya buat untuk sebelumnya. Untuk mengeceknya yaitu show table. Oh, salah. Nah, untuk tabelnya di sini yaitu ada tabel aslab, daftar prak, modul, nilai, praktikan, dan praktikum. Karena saya sudah membuat sebelumnya. Jadi kita deskripsikan terlebih dahulu tabel aslabnya. Nah, di sini tabel
ASLab menggunakan ID bertipe tatakan integer, yaitu menggunakan auto increment. Lalu null ini no karena tidak boleh kosong nantinya. Lalu di sini untuk key-nya disetting primary key. Untuk disetting primary key, lalu ini auto increment-nya ini untuk apa, supaya kita tidak usah menambahkan angka dan otomatis bertambah. Lalu kedua ada nama. Nama ini bertipekan varchar dengan jumlah nilai 50. Terus di sini juga tidak boleh null. Lalu di sini ada npm menggunakan varchar yang jumlah nilainya 50 dan tidak boleh null. Password juga sama menggunakan varchar jumlah nilainya 50 dan tidak boleh null. Dan juga nomor HP bertipe varchar jumlah nilainya 50 dan tidak boleh null. Oke, selanjutnya kita deskripsikan daftar pra. Oke. Nah, di sini daftar pra memiliki primary key, yaitu ID-nya ini. ID-nya bertipe tatakan integer dan tidak boleh null. Lalu di sini menggunakan primary key dan di auto increment. Kemudian praktikan ini garis bawah ID. Kenapa? Karena pada nantinya kita akan menggunakan praktikan ini sebagai foreign key-nya. Lalu ini bertipe tatakan integer dengan nilai dengan integer, lalu tidak boleh null. Lalu ASLab garis bawah ID ini juga sama, bertipe tatakan integer dan tidak boleh null. Lalu praktikum ID garis bawah ID ini juga sama menggunakan integer, dan status ini juga menggunakan integer untuk tipenya dan tidak boleh null. Oke, selanjutnya kita deskripsikan modul. Oke, di sini yaitu ada ID yang bertipe tatakan integer, lalu nilainya tidak boleh null dan dijadikan primary key. Lalu ininya yaitu auto increment otomatis. Lalu di sini ada praktikum garis bawah ID. Ini dari tabel praktikum, lalu disambungkan nanti dalam ID ini yang bertipe tatakan integer dan tidak boleh null. Lalu ada nama, di sini bertipekan varchar dengan nilai 50. Oke, selanjutnya apa ya? Nilai. Nah, di tabel nilai ini yaitu pertama ada ID, ini untuk bertipe tatakan integer dan tidak boleh kosong, yang digunakan sebagai primary key-nya dan juga auto increment. Lalu ada modul garis bawah ID, variabelnya bertipe tatakan integer dan tidak boleh null, dan juga praktikum garis bawah ID yang tipe tatakan integer tidak boleh null, dan juga nilai ini bertipekan varchar dengan nilai 20 dan tidak boleh null. Oke, selanjutnya praktikan. Oke, di sini yaitu di dalam tabel praktikan terdapat sebuah ID dengan tipe data integer dan tidak boleh null yang digunakan sebagai primary key, yang disetel untuk auto increment sama seperti tadi, yaitu otomatis. Lalu ada nama dengan tipe kan varchar dengan nilai 50 dan npm bertipekan varchar dengan nilai 50, password bertipekan varchar dengan nilai 50, dan nomor HP bertipekan varchar dengan nilai 50. Dan di sini tidak boleh nulis semua. Lanjut.
di sini yaitu untuk tabel praktikumnya. Di sini yaitu di dalam tabel ini terdapat sebuah ID yang tipenya yaitu integer, kita boleh 0 yang digunakan sebagai primary key dan auto increment. Lalu ada nama yang bertipekan varchar dengan nilai 50 dan tidak boleh 0. Tahun dengan tipekannya yaitu date, tidak boleh 0. Dan status bertipekan integer dan tidak boleh 0. Oke, selanjutnya kita mau untuk insert data. Di sini saya sudah mengisi datanya. Kita tampilkan saja. Bintang from aslet. Nah, di sini saya sudah menginputkan datanya yaitu menggunakan insert into. Jadi di sini komennya yaitu insert into, lalu nama dalam kurung nama, lalu koma, lalu npm, koma, password, koma, nomor HP, tutup kurung, lalu disetting valuesnya yaitu sesuai urutannya tadi, yaitu nama Michael, npm ini 06 2018 1072, password 123, dan juga nomor ini untuk nomor HP-nya. Kemudian untuk langsung menambahkannya yaitu tinggal ketik koma lagi, lalu masukkan lagi yang kedua ini, yaitu nama Arona, npm 2018 107072 dengan password 123, koma, nomor HP sama seperti tadi. Oke, selanjutnya bintang from apa ya? Daftar prak. Nah, di sini yaitu untuk pengisiannya juga sama seperti tadi. Cuma di sini yaitu ada praktikan ID, asal ID, praktikum ID, dan juga status. Untuk angka tidak perlu koma atas. Jadi langsung satu, praktikan ID, koma asal ID, koma praktikum ID, koma status, lalu di setting valuesnya yaitu 1,1,2,1, lalu enter. Nah, untuk yang kedua juga sama seperti tadi. Oke, selanjutnya ini untuk tabel modulnya yang sudah saya isi sebelumnya, yaitu insert into, nama tabelnya, oh ya tadi lupa ada nama tabelnya, yaitu tabel modul, lalu ID, titik, koma bawah, koma atas, praktikum ID, koma atas, koma bawah, koma atas lagi, nama, koma atas, tutup kurung, lalu di setting value-nya sama seperti ini dengan urut. Nah, ini untuk tabel nilainya juga sama seperti tadi untuk pengisiannya. Kemudian ada praktikan sekarang. Nah, ini untuk tabel praktikannya, dan ini untuk apa isi datanya. Sama seperti tadi juga untuk pengisiannya. Nah, ini untuk praktikumnya, tabel praktikumnya, yaitu ada PPU dan juga basis data, ini tahunnya dan juga ini statusnya. Untuk penginputannya juga sama seperti sebelumnya,
Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.